Nah, sekarang Lemono jelaskan di sini apa sih yang Lemono perbaiki. Yang pertama, kita balan. Di sini kita tujuannya apa? Tujuannya kita memakai noken standar. Kita coba nyalakan dari bagian motornya. Kita coba nggak pegang gas, isopora. Oke, sudah normal ya, intinya gitu. Oke, nanti Lemono jelaskan keterangannya ya. Oke, selamat sore, kita ketemu lagi di channel Lemono. Kali ini kita akan meneruskan dari bagian motor di depan kita ini, yaitu tentang motor yang ketika diganti karburator, 3 jenis karburator, dia itu berpenyakit sama, yaitu berbet saat di tengah mau dikasih PJMJ berapapun. Itu sudah ada videonya, tinggal cek video sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan sekarang Lemono lanjutkan. Apabila teman-teman melihat video ini dan ingin komen, itu berarti nyeting karbonnya kurang, bisa cek video sebelumnya. Oke, nah sekarang Lemono jelaskan di sini apa sih yang Lemono perbaiki. Yang pertama, kita balan. Kita melakukan balan bor, yaitu 1 biji, cek aja video sebelumnya. Kemudian kita tata dari pick up pengapian, kita tata ulang ya, dari pick up pengapian ini sudah kita setting ulang. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tentang pembenahan dari bagian bos klep dan klepnya itu sendiri ya. Karena kan di klep bagian ek ini terjadi bengkok dikarenakan benturan pada pistone. Nah, biarpun dia itu terjadi benturan, mesin itu tetap hidup, tetap stabil ataupun tetap normal. Tetapi ketika digas spontan, dia itu terjadi merebet karena saat gas spontan tersebut ada benturan kecil pada piston ini sendiri. Oke, nah kenapa toh? Karena bocor kompresi. Nah, bocor beda. Ketika gini, Lemon jelaskan. Ketika kompresi tersebut bocor dengan kompresi yang menghasilkan panas tidak sehat, itu berbeda jalur. Kalau bocor kompresi tersebut tidak benar-benar menghasilkan panas, jadi blas gak panas, sehingga dia itu nggak nyala, mesin tidak akan nyala. Tetapi ketika dia itu terjadi, biarpun si klepnya ini ada renggangnya sedikit dan si kompresi ini saat piston bekerja bisa menghasilkan panas, biarpun tidak maksimal, mesin tersebut tetap hidup, tetapi lari motor pasti tidak akan sehat. Jadi kenapa penjelasan Lemono di video Lemono itu selalu menjelaskan kompresi yang bagus itu adalah kompresi yang bisa menghasilkan tekanan panas yang maksimal. Makanya Lemono selalu mengulas ketika piston dum, saat kita menata piston dum itu kita perhatikan dari kondisi yang lain. Contoh balannya bagaimana, pengapiannya bagaimana, seperti itu ya. Dikarenakan balan itu kok hubungannya dengan kompresi, bagaimana ceritanya, Lemono ceritakan sedikit ya. Apabila putaran as-kruk ini tidak sehat, maka hasil tekanan kompresi pun saat naik turun itu tidak bisa maksimal. Karena apa? Perputaran mesin pun menjadi ngoyo. Ingat, perputaran mesin ini ibaratnya dipisahkan dari pengapian ya, karena kita membahas dari kompresi ya. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui apa hubungannya balan gitu ya, ketika balan tersebut tidak tepat, nah balan yang tidak tepat bisa Lemono contohkan banyak sekali, yaitu tentang di bagian motor Krypton, di bagian Vega lama, di bagian CBR, macam-macam. Intinya balancer yang giginya misah, apabila dia bergeser setengah gigi atau 1 gigi, maka motor tersebut bermasalah. Biarpun di dial, biarpun di di dial terus di top ke stop, mungkin tetap motor tersebut akan bermasalah dikarenakan balancer tidak tepat. Jadi gitu ya, sederhana nih penjelasannya. Oke, tetapi buat teman-teman yang pakai ukuran kompresi monggo, yang pakai ukuran dial monggo ya, intinya gitu. Tetapi Lemono pribadi menata mesin itu dari tengah gitu intinya ya, karena salah balan biarpun di dial dan sebagainya, mesti motor tersebut akan bermasalah gitu. Tetapi setiap penemuan mekanik masing-masing. Lanjut. Oke, sekarang kita mau jelaskan sedikit bagian piston yang kita rubah. Yang pertama, dikarenakan kolteran ini terjadi longgar. Nah, terjadi longgar maka Lemono mengkolter kembali. Kemudian kita samakan ya. Nah, jadi batas bibir, nah bibir blok pistone
Yang di samping ini kan digerinda nyamping. Nah, ini kan bekas digerinda. Digerinda yaitu sampingnya ini digerinda supaya tidak menyentuh kop. Nah, maka kita mengakalinya, kita bibut sampingnya. Nah, kita bibut sampingnya, Le. Nah, untuk menutupi kekurangan yang ini kan misalnya digerinda pinggir itu, otomatis ini kan full. Nah, untuk menutupi supaya ini hitungannya full, maka kita membuat dumnya segitu. Nah, jadi hitungannya gini. Yang satunya itu datar seret, yang dikurangi pinggirnya sedikit banget supaya tidak menyentuh bagian bibir kop. Nah, yang sebelahnya kita hambat ataupun kita mengurangi sampingnya saja, tetapi kita menambah tingginya sedikit. Ya, biar hasil tekanannya lebih maksimal gitu ya. Nah, itu menurut versi Lemono. Sekarang kita lanjutkan ke bagian arah kope. Dikarenakan di bagian kop ini ya sudah Lemono jelaskan bahwa ini terjadi bengkok pada klepnya X karena benturan. Kemudian Lemono mengganti settingan bos klep, dan kemudian langkah selanjutnya Lemono membenarkan dari bagian ini Mas, lemeran. Nah, kita benarkan dari bagian lemeran ini Lemono tidak merubah postur dan sebagainya. Lemono hanya mengepaskan antara manipol dengan lubang kopnya ini. Jadi Lemono luruske dari bagian tepinya saja. Nah, itu yang lain kan masih asli. Lah ini kan masih asli semua toh. Karena ini sudah lurus. Lemono hanya meluruskan tok. Oke, nah. Di bagian X tidak Lemono rubah ya. Tidak Lemono rubah. Oke. Nah, oke, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini kita tujuannya apa? Tujuannya kita memakai noken standar. Dikarenakan sebelumnya itu menggunakan noken papasan. Beli nokennya beli tulung beli. Nah, dikarenakan sebelumnya menggunakan noken papasan, yaitu noken papasannya ini. Nah, ini menggunakan noken papasan, maka kita menggunakan noken yang standar saja ya. Tetapi pilihan masing-masing mau menggunakan noken ya monggo, bebas gitu intinya ya. Nah, oke, lanjut kita akan melanjutkan perakitan ke bagian motor ini ya. Oke, di bagian perakitan motor ini untuk merakitnya Lemono lewati. Nah, nanti Lemono akan menunjukkan seberapa jarak bibir blok dengan bagian pistone. Lanjut. Oke, dan sekarang Lemono lanjutkan, kita videokan bagian apa nih? Ruangan kompresi ini ya. Ruangan kompresi ini yang pertama. Di sini sudah posisi TMA tetapi belum ditekan baut. Ini sudah ada apa namanya, packingnya ya, packingnya sudah ada. Nah, sekarang batas bibir samping pira iki 1,2 ini pira to nulisnya se nawi ya, itu batas bibir blok sini. Batas bibir blok sini dengan bagian piston samping. Ini posisi TMA yang pertama, yang keduanya belum Lemono tekan baut. Nah, jadi terus kemudian belum hitungan packing atas. Yang jelas dia itu lebih muncul dari bagian piston awal. Ini sebenarnya kalau misalnya bandulnya itu basic berat ya, bandulnya gede itu loh, yang berat, bobotnya berat itu loh, itu bisa lebih muncul sedikit ya, bagian samping ini bisa lebih dimunculkan sedikit ya. Itu kalau misalnya bandulnya lebih berat dari yang tipe apa ki Siema ini. Lanjut, sekarang Lemono akan merakit keseluruhannya ya, kita akan merakit keseluruhannya, dan nanti setelah jadi Lemono akan usahakan videokan. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan bagian GL yang dari Ponorogo sudah jadi. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan nanti ya kondisinya. Kita usahakan ataupun kita coba nyalakan dari bagian motornya. Kita coba nggak pegang gas, iso ora. Oke, sudah normal ya, intinya gitu. Oke, nanti Lemono jelaskan keterangannya ya. Oke, dan motor ini
motor ini kita matikan dulu mesinnya. Oke, motor kita matikan mesinnya dan Lemono akan menjelaskan tentang bagian si motor di depan kita ini ya. Lemono jelaskan dulu. Sebentar. Oke, Lemono jelaskan dulu ya Mas. Yang pertama di sini Lemono menggunakan CDI punya Lemono Mas. Ya. Ini menggunakan CDI keh apa ke Mega Pro kalau nggak salah, Mega Pro apa GL ya. Ya jenis iki lah. Jenis keh, tulisannya keh. Oke. Kemudian yang keduanya Lemono memakaikan dari karbu yang PWK ini Mas. Nah, kemarin jenengan bawa ke yang PE sama PWK gitu ya. Oke. Sekarang langkah pertama, yang langkah selanjutnya yang ini Lemono jelaskan adalah Lemono jelaskan kondisinya Mas ya. Lemono jelaskan kondisinya. Di sini kalau pakai CDI jenengan ini, CDI imitasi ini, nah iki apa Shogun. Nah, W30DW. Ya, Shogun lah, mungkin Shogun. Di sini mesin ada kasar kemlitiknya Mas. Titik. Nah, ya karena apa? Kelistrikannya kalau untuk CDI imitasi itu kurang stabil ya. Ini bisa membantu ya gak masalah, dalam artian ini kalau dipasang bagaimana Le? Ya monggo, mungkin selahannya agak berat sedikit gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang selangkah selanjutnya Lemono akan menjelaskan tentang karburator ini sendiri ya. Karburator ini karburator tipe 2 tak popo ini kudune 2 tak ya, jenis PWK PE. Ini karakter karbunya Mas, kalau dipasang ke motornya itu gini Mas, dia itu nafasnya pendek tapi cepet. Wak, minta nambah persnelingnya cepet. Oke, nah andai kata jenengan mengejar pokoknya aku karbunnya ya PWK gile, jenengan harus ngerubah namanya gear Mas. Gear kurang cilik, kurang kecil. Yang keduanya jenengan harus rubah noken untuk mengejar nafasnya supaya normal ataupun bisa panjang-panjang. Oke, itu yang pertama. Nah, kenapa Lemono bisa ngomong gitu? Karena Lemono sudah menggunakan karbu ini. Ini sudah tak tancepin karbu Tiger Sekepan ini Mas. Lah kalau ini Mas, memang untuk karbu itu 4 tak itu landai. Wah, napasnya panjang-panjang, tapi nggak secepat nyutnya, nggak secepat seperti karbu tipe karakter ini 2 tak ini, PE, PWK dan sejenisnya tipe karbu 2 tak. Intinya gitu. Nah, sekarang kalau pakai ini jenengan tidak perlu merubah besar kecilnya gear dan tidak perlu merubah noken karena atasannya sama. Atasnya sama, hasil akhirnya sama, cuman dia lebih lambat daripada karbu yang ini. Kalau kejar karbu ini jenengan harus rubah gear dan noken gitu. Kalau pakai karbu ini larinya agak landai tetapi nggak perlu merubah gear sama noken. Monggo, itu selera ya, selera. Di sini awalnya yang pertama apa sih yang Lemono perbaiki di bagian sini? Yang pertama adalah setang piston Lemono ganti, kemudian klaker, kemudian kampas kopling, kemudian karena kolteran awalnya jenengan kalau sudah melihat video awalnya, kolteran awalnya itu apa? Oblak, kletok-kletok. Maka terpaksa kita oversize menjadi oversize 250 ya. Menjadi nah, diameter 66 karena itu Lemono terpaksa Mas ya. Tuh, selanjutnya Lemono hanya memperbaiki dari lubang-lubang intake ini, hanya Lemono poles plate, Lemono paske lah ya. Bagian lubang intake kemudian kita rombak pengapiannya gitu ya. Awalnya disetel karbonnya susah Mas. Nah, kejenengan juga bingung toh karena PJMC sebanyak ini nggak ada yang cocok pada 2 karbu yaitu si PWK dan PE karena tidak ada ketepatan pada komponen mesin ini. Nah, Lemono jelaskan kembali, kita ketika mau rombak contoh saja karbu, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana sebelum dirombak karbu kita harus hafal rasanya dulu. Karena nanti merembet mesti merembet. Nah, ini awal-awal ganti karbu nih. Loh, rasanya motor kok malah pendek-pendek tapi menak. Nah, nanti jenengan pas-pas noken karena untuk ngejar si karbu ini. Gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara Lemono. Jadi kalau kita mau mengganti sesuatu itu perhatikan bibitnya apa yang perlu dirombak. Itu yang saran dari Lemono sejak Lemono membuat channel YouTube. Karena apa?
Ketika kita merombak salah satu biji di bagian motor ini, kita juga harus memikirkan yang lainnya, kecuali kalau jenengan mau rombak total. Mau setir rombak total, yuk digede-gedein. Contoh stroke ditambahi pol, pistonnya tambahi pol, klepet digede nih, noken diiris pol gitu ya. Tapi itu menurut Lemono beresiko, itu menurut Lemono pribadi ya. Karena apa? Tangan kita masing-masing. Intinya gitu aja. Oke. Yang keduanya di sini Lemono mengejar kenyamanan, karena jenengan katanya buat nganter sekolah. Mengejar kenyamanan ya. Nah, tapi larinya motor wis sehat, Mas. Larinya motor wis sehat. Nah, selanya juga enteng. Ya, ini karena terhitung stroke-nya pun dia itu menggunakan stroke CMA. CMA ini 66 ya. 66 stroke CMA sini. 66 pistonnya 66. Oke, nah di sini Lemono hanya melakukan balancer untuk mengejar ketepatan dari putaran mesin. Sebenarnya kalau hitung-hitungan bandul iki kurang abot, Mas. Kalau menurut hitung-hitungan, tetapi ini masih dalam artian dipakai setiap hari, yos oke-oke aja. Oke, nah itu yang Lemono ulaske tentang bagian mesin ini. Monggo diambil, ini sudah jadi, ya. Kemudian Lemono jelaskan sedikit. Nah ini, ketika jenengan nanti melakukan perubahan pada mesin ataupun pada komponen yang berhubungan dengan mesin, contoh pengapian CDI, coil dan sebagainya, apabila ada suara ngelitik, berarti komponen tersebut tidak tepat. Contoh gini, Mas, pakai CDI Lemono halus, tetapi Lemono tancep pakai CDI jenengan ada ngelitiknya. Itu adalah salah satu contoh pengapian itu berarti nggak sesuai gitu ya, sederhananya gitu nggih. Nah itu dari Lemono. Jadi jenengan nanti kalau ini tak tancap terus jenengan bawa pulang ada kemitingnya juga apa-apa, Mas. Karena kan apa? Karena kan ini pengapian nih. Oke, nah jadi seperti itu. Dan itu saja yang bisa Lemono ulas. Dan ini knalpotnya nanti bisa bawa ini sampai tak akal-akali loh, Mas, supaya knalpotnya bisa dipasang. Nyentelin nyilih knalpot, Mas. Oke, itu saja yang bisa Lemono jelaskan. Untuk komponen yang lain yang Lemono ganti-ganti ya paling Lemono menata bagian bandul, pengapian, dan penataan bagian ruangan kompresi. Dan akhirnya karbu tersebut bisa disetel. Gitu ya, Mas ya. Oke, dan ada satu lagi, ada satu lagi. Jenengan pakai karbu ini pembakarannya sama, maksimal pembakarannya sama, merah bata. Pakai karbu ini merah bata. Tinggal jenengan mau kejar yang mana ya. Kalau suka nyutnya ya pakai ini aja. Kalau suka lempeng ataupun nyamannya keseharian pakai ini. Itu terserah loh ya, terserah jenengan. Nah, selanjutnya tidak semua kalau pakai karbu ini pasti sama kasusnya motor di depan ini. Sama beda, beda. Ya. Ada juga motor tiba-tiba diganti karbu tiger sekepan, malah loyo lemot. Ya bener, karena butuh gak karbu iki gitu loh. Ya. Nah, ada juga yang cocok karbu KWK. Ya, dalam artian gini, ada salah satu mesin CC-nya sekian, ditancepin karbu PWK enak banget. Ketika karbu tersebut ditancep ke motor satunya, wangnya gak enak pokoknya ini. Oh, doang apa-apa teriak saja tapi tenaga gak ada, macam-macam. Karena itu butuh penyesuaian. Oke, itu menurut Lemono dan setiap mekanik atau penemuan masing-masing. Kenapa? Karena gini. Sistem Lemono adalah memperbaiki dari kondisi mesin yang sudah terjadi rombakan ini. Beda dengan nyetak. Nyetak itu gini, Le. Nyetak itu dalam artian gini contohnya. Aku pengen harian touring. Ya harian touring. Fokusnya jenengan kecepatan motor, wis mesti kecepatan motor, kenyamanan kok ya. Itu mesti itu. Mbah wis selane abot kuwi ya ora urusan. Gitu Le akhirnya ya. Nah, karena Lemono mengejar dari kenyamanan kesehariannya, tetapi tenaga tidak seperti awal. Ya, tidak seperti awal datang gitu. Tenaganya lebih fresh gitu istilahnya ya. Lemono kejar ya itu, Le. Lemono berbalan, pengapian dan kompresi. Itu dari bagian ini ya. Kalau mau ganti karbu ini juga kita harus perhatikan difungsikan apa dulu motor ini. Mau ganti noken, difungsikan apa dulu bagian motor ini gitu ya. Nah, Lemono selalu mengulas itu, menataan mesin itu selalu yang sederhana-sederhana. Kenapa? Karena itu untuk keseharian nyaman, tetapi tenaga lebih dari awalnya ataupun dari standari. Itu aja. Nah, sekarang di bagian GL ini. Nah, contoh salah satunya GL di depan kita ini, Mas. Nah, GL ini dari Malang. Ini dari Malang. Loh, dari Malang dibawa ke tempat Lemono ini dengan kondisi ada videonya juga.
Ini motor rasanya gak karu-karuan, tensioner naik turun dan sebagainya ya. Padahal stroke sudah tinggi. Stroke sudah tinggi ya, stroke wis di stroke. Terus opo neh ya. Iki pokoknya semua ini sudah berisian pro lah kasarannya ya, wis di stroke, wis manitnya dirombak. Masalahnya adalah saat kita merombak ini kita harus memperhatikan kondisinya. Itu versi Lemono ya. Nah, karena ukuran itu tidak bisa dipaksakan ke motor kecuali gini Mas. Jenengan spek biasanya menata bandul menggunakan A, B, C, Z itu tinggal pasang-pasang, tapi dengan catatan jenengan harus noken di papas. Catatan piston dibesarke, catatan klep dibesarke. Nah itu banyak ketemunya, dalam artian nyute mesti penak, ya bener Mas, tetapi resikonya lebih tinggi daripada kita main seperti ini. Tenaga lebih full daripada motor standar ya, tapi jangka pemakaian lebih lama pemakaiannya. Oke, karena tangan kita untir gasnya macem-macem. Terima kasih, itu versi Lemono ya. Terima kasih, salam vibratori dari Lemono.